Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 95. Di sini, kami adalah praktikan daripada lab simulasi komputer. Di sini, kami akan mempresentasikan modul 4A dan modul 4B yang membahas mengenai aplikasi FlexSim. Next. Kami dari kelompok 95 pada sesi Kamis praktikan lab simulasi komputer yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Dura Permana dengan NPM 2103 Dan saya Rafael Adi Wicaksono dengan NPM 21032010210. Baik, next. Di sini ada beberapa poin-poin pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metodologi penelitian, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan daripada praktikum kali ini. Next. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi akan kami mulai. Yang pertama adalah pendahuluannya, yang dimana PT Serba Bisa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur. Dengan hasil produksi berupa sepatu, PT Serba Bisa berdiri sejak tahun 2021. Perusahaan ini memproduksi sepatu dengan dua tipe yang dibedakan berdasarkan warna. Perusahaan Serba Bisa memproduksi sepatu warna pink sebanyak 60% dan warna biru sebanyak 40% dari keseluruhan produksi. Kemudian perusahaan ini memiliki permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu pelaksanaan proses produksi yang sering terjadi kemacetan atau bottleneck pada stasiun kerja, khususnya pada stasiun packaging, sehingga menyebabkan banyak pesanan yang tidak terpenuhi dan produktivitas yang dirasa kurang optimal, sehingga banyak orderan yang terkadang tidak dapat ditangani semua, yang membuat perusahaan kehilangan peluang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka akan dirancang model menggunakan metode simulasi. Hal ini penting karena diperlukannya evaluasi, analisis, serta peningkatan kinerja sistem dalam mengoptimalisasikan sumber daya produksi dalam memaksimalkan produktivitas perusahaan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah internal di PT Serba Bisa dengan menggunakan simulasi. Next. Kemudian ada metodologi penelitian. Pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Diperoleh data waktu pengamatan dari proses produksi sepatu. Metode pengumpulan data dilakukan adalah menggunakan data sekunder. Data yang dibutuhkan yaitu ada data layout, lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan yang terakhir data waktu pengamatan. Kemudian terdapat dua tabel di mana ada waktu ke detik, ada tabel mesin, ada beberapa 15 data, yaitu data mesin pemasang tali dan juga mesin inspeksi sebagai berikut. Kemudian pada metodologi penelitian terdapat tahap pengolahan data berupa flowchart. Dimulai dari studi pustaka dan studi lapangan, lanjut ke perumusan masalah, kemudian ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian ada pengumpulan data, lalu pengolahan data menggunakan software FlexSim, lalu ada verifikasi dan valid, dan hasil pembahasan serta kesimpulan dan saran. Kemudian selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi FlexSim ini. Yang pertama kita harus mencet new model di sini untuk memilih model. Nah, ini tidak usah ada yang kita ganti-ganti, kita pencet OK aja langsung. Lalu selanjutnya adalah kita membuat modelnya. Nah, di sini kita pilih di sini sesuai dengan studi kasus. Saya memilih fixed resource-nya, yaitu yang pertama adalah source. Lalu ada 2Q di sini. 2Q. Lalu selanjutnya adalah
ada bagian prosesor. Di sini saya menambahkan ada 2 prosesor. Setelah itu saya tambahkan juga ada straight conveyor dan juga ada curve conveyor. Ini cara kita mengatur, tinggal kita pencet aja di ujung-ujungnya ini. Nah, tinggal kita dekatkan agar dia nyatu. Nah, apabila sudah seperti ini berarti dia sudah menyatu. Ketika kita lihat arahnya itu sudah sesuai atau tidak. Ini sudah ke kanan, ini sudah ke bawah, berarti sudah sesuai. Lalu selanjutnya adalah kita tambahkan lagi source-nya di sini 1 dan tambahkan 2 mesin combiner di sini. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi Q, ada 2 Q lagi. Setelah itu apabila sudah ditambahkan 2 Q, tinggal kita kasih rak di sebelah kanannya. Itu ada rak 1 dan juga ada rak 2. Setelah itu kita berikan ASR vehicle, yaitu merupakan tas eksekutor. Setelah itu kita berikan lagi di atas ini ada dispatcher 1, tas executor 1, operator 1, dan juga transporter 1. Baiklah, apabila sudah seperti ini semua, langkah selanjutnya adalah kita menyambungkan setiap objek ini menjadi satu kesatuan dengan cara kita pencet yang A ini, connect object. Yang A kita gunakan untuk source ke Q ke prosesor 1, prosesor 2, ke straight conveyor, terus ini ke combiner, lalu ini juga ke combiner, lalu conveyor ini ke Q1, Q3, Q4, lalu Q4 ini ke rak 2, Q3 ini ke rak 1. Lalu dispatcher 1 ini ke operator, dispatcher ini ke operator, dispatcher ini juga. Lalu jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan yang menggunakan konektor yang S. Yang dimana di sini kita menggunakan konektor yang S itu pada saat kita menyambungkan dispatcher 1 ini dengan Q1, dispatcher 1 ini dengan Q2, dispatcher 1 ini dengan combiner 1, terus dispatcher 1 ini ke combiner 2. Lalu selanjutnya adalah Q3 ini ke ASR vehicle dan Q4 ini ke ASR vehicle. Lalu langkah selanjutnya adalah kita setting atau mengatur bagian source ini. Tapi sebelum itu kita namai dulu semua ini sesuai dengan studi kasus. Yang mana di sini saya namanya adalah sumber bahan. Dan kita pencet play OK. Di sini adalah sepatu pink, play OK. Yang ini adalah sepatu biru, apply OK. Selanjutnya adalah prosesor 1 ini saya adalah pemasangan tali sepatu, terus apply OK. Lalu yang kedua ini adalah inspeksi, kita apply OK. Ini source kedua ini adalah sumber palet, lalu kita pencet apply OK. Mesin combiner 1 ini kita ganti menjadi mesin packaging 1. Lalu yang ini adalah mesin packaging 2. Lalu apply OK. Q3 ini kita ganti menjadi gudang sementara 1. Dan yang kedua ini adalah gudang sementara 2.
Kalau sudah kita rename semua gini, kita akan, yang saya katakan tadi adalah mengatur atau men-setting bagian source-nya. Yang pertama ini adalah sumber bahan. Di sini bagian sumber bahan itu arrival style-nya inter-arrival time, lalu flow item-nya itu adalah box. Selanjutnya adalah kita ke bagian trigger, yang dimana di bagian trigger kita pilih ini adalah on creation. Lalu kita klik tambah, kita ke data, lalu ke set item type by percentage. Nah, di sini kan tadi ada 2 ya, berarti kita tambahkan lagi 1 di sini. Nah, yang dimana persen yang pertama ini adalah 60 sesuai dengan studi kasus, lalu yang kedua adalah 40. Lalu kita tambahkan lagi, yaitu adalah visual, dimana kan ada 2 tadi, ada pink dan juga biru, berarti kita berikan visual lalu ke set color by case. Dia karena ada 2, jadi kita tambahkan di sini 2. Yang pertama itu adalah tadi pink, lalu yang kedua adalah blue. Apabila sudah, kita tinggal pencet apply. Lalu selanjutnya kita ke flow. Nah, di flow ini kita pilih port by case. Nah, di sini kan tadi ada 2, berarti case pertama ke 1 dan case kedua ke 2. Nah, lalu apabila sudah seperti ini, sudah kita atur semua yang tadi ini, maka tinggal kita pencet apply, lalu kita pencet OK. Lalu selanjutnya adalah kita atur bagian Q-nya di sini, itu sepatu pink. Sepatu pink seperti yang tadi dijelaskan, bahwasannya di sini ada 2 case, di mana case satunya itu adalah 60%, dan kedua adalah 40%. Berarti di sini kita atur adalah 600. Apply. Lalu kita ke flow-nya di sini adalah kita menggunakan transport karena menggunakan task eksekutor. Kita pencet OK. Sepatu biru juga sama. Kita di sini berarti taruh adalah 400. Lalu flow-nya kita berikan use transport karena menggunakan task eksekutor juga, lalu kita apply dan OK. Lalu selanjutnya adalah kita menyeting bagian prosesor dengan cara kita masukkan proses time di sini. Nah, untuk masukkan proses time ini kita menggunakan bagian expert fit. Expert fit itu kita tinggal pencet bagian statistik, lalu pencet expert fit di sini. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kita pencet new. Kita beri nama ini misalnya adalah pemasangan tali. Lalu kita pencet OK, lalu kita pencet 2 kali, kita enter data. Di sini kita masukkan enter edit data value, apply. Nah, data itu sudah ada disediakan, sudah saya buat datanya, tinggal kita copy, lalu kita paste yang ini, paste add and from clipboard, lalu kita pencet OK saja, lalu kita pencet yes. Nah, di sini tinggal kita pencet done. Kita ke model automated fitting. Nah, lalu kita pencet done. Kita ke application, kita ke simulation representation. Simulation shaper-nya kita ganti jadi flexim. Ini sudah beta, udah otomatis, lalu kita pencet apply. Nah, ini akan kita copy selected portion aja, oke. Lalu kita masukkan ke dalam prosesor yang tadi, tinggal kita paste saja. Lalu ini kita tulis get stream, yang kecil sama dengan bisa menggunakan kita hapus, lalu kita ini tulis current, kita tutup, jangan lupa buka kurung, tutup kurungnya, lalu kita pencet apply. Sama juga untuk yang kedua, itu kita masuk lagi ke bagian expert fit-nya. Ini tinggal kita done aja, dan close, kita new lagi. Ini adalah inspeksi, pencet OK, kita pencet 2 kali inspeksinya, enter datanya, yang enter edit data value, apply. Kita ambil data, copy, kita paste, kita OK, kita pencet yes, kita get done. Modelnya automated fitting-nya seperti ini, kita done saja. Application-nya, simulation representation-nya, flexim, dan ini relay udah otomatis. Kita apply.
Nah, ini tinggal kita copy, kita masukkan ke model inspeksinya. Lalu ini kita jangan lupa tulis get stream, kita hapus kurang sama lebih besarnya, lalu kita tulis current, lalu kita jangan lupa buka kurung tutup kurungnya. Apabila sudah seperti ini, tinggal kita pencet apply lalu OK. Lalu selanjutnya kita akan mengatur bagian conveyornya, dimana kita membutuhkan bantuan decision point, yaitu kita taruh di sebelum persimpangan, lalu setelah persimpangan di menuju packaging 1, dan juga setelah persimpangan di menuju packaging 2. Nah, dimana di sini kita atur bagian decision point-nya, kita pencet plus on continue. Di sini kita pencet plus lagi, kita masukkan ini adalah send item by case. Lalu kita berikan di sini ada dua case. Yang defaultnya kita pencet pipet, kita berikan ke DP2. Lalu yang case pertama juga DP2. Lalu yang case kedua kita masukkan ke DP3. Apabila sudah, tinggal kita apply, lalu kita pencet OK. Lalu selanjutnya kita akan menyeting atau mengatur bagian sumber palet ini. Tinggal kita tentukan aja arrival style, inter arrival time, flow item class-nya kita ganti jadi palet. Lalu sudah tidak ada yang ganti lagi, kita pencet apply dan kita pencet OK. Selanjutnya kita akan mengatur bagian combiner, yang dimana mesin packaging 1 ini sesuai dengan studi kasus, ini kita berikan proses time-nya adalah 60. Lalu selanjutnya adalah bagian ininya adalah kita berikan bagian combinernya, combine mode-nya adalah pack dan target quantity-nya adalah 4. Ini kita ganti jadi 4. Pencet apply lalu kita pencet OK. Sama dengan mesin packaging 2, kita berikan di sini adalah 60. Lalu di combinernya kita berikan 4. Pencet apply dan OK. Lalu selanjutnya di bagian mesin packaging ini jangan lupa kita centang bagian operator for prosesnya, ini 1, kita pencet apply. Oke, lalu yang mesin packaging 2 juga kita berikan use operator for process, ini adalah 1, lalu kita pencet apply dan OK. Lalu kita setting bagian gudang sementara 1 ini seperti yang tadi di awal, itu adalah 600 karena 60% ya sesuai dengan studi kasus. Lalu yang kedua adalah 400 karena 40%. Tinggal pencet apply dan juga pencet OK. Selanjutnya kita akan membahas ataupun menyeting bagian rak-nya. Di sini rak pertama kita klik, di sini untuk place in bay-nya kita berikan yang first available bay. Lalu yang kedua adalah place in level-nya, kita juga masukkan first available level. Lalu maksimum kontennya kita berikan di sini adalah 800. Apply. Lalu di sini kita karena tadi ada ini, berarti kita berikan di sini adalah sampai ke 50. Apabila sudah 50, maka kita pencet apply. Lalu sudah kita pencet apply dan OK. Untuk yang kedua juga sama. Di sini kita berikan place in bay-nya adalah first available bay, maksimal internet 1. Lalu yang place in levelnya kita juga first available level. Di sini kita masukkan adalah 400. Kita pencet apply, lalu size table-nya sama seperti tadi kita tambahkan menjadi 50. Nah, apabila sudah, maka kita pencet apply dan juga pencet OK. Maka nanti rak-nya akan sepanjang ini. Selanjutnya kita akan menyeting bagian dispatcher, dimana dispatcher ini kita berikan pastunya kita setting ke shortest distance, dan queue strateginya adalah sort by task sequence priority. Tinggal pencet apply dan juga kita pencet OK. Selanjutnya kita akan menyeting waktunya, time-nya. Jadi kita akan pilih salah satu bagian prosesor. Kita klik, kita ke menu breakdown. Di sini kita pencet di bagian bawah ini, ada kita pencet add new timetable. Nah, di sini kita klik plus ini, terus kita
pilih bagian-bagian yang termasuk dari fixed resource yang kita pakai, seperti source, queue, processor, combiner, dan juga rack. Kita pencet select, lalu setelah itu kita ke function, tidak ada yang kita ubah. Lalu selanjutnya kita ke table. Nah, di sini kita ganti modenya adalah daily repeat, dimana di jam 12 ini akan ada istirahat hingga pukul 1. Nah, apabila sudah, maka kita tinggal pencet apply dan OK. Lalu jika sudah apply dan juga OK. Selanjutnya kita setting dulu sebelumnya ini ke second, terus ini stop time-nya ke 288.00. Baiklah, jika semuanya sudah disetting modelnya, maka tinggal kita run saja, klik run di sini. Kita tunggu sampai waktunya selesai. Ini sudah terlihat bentukan running dari program tersebut. Yang biru masuk ke biru, yang pink masuk ke rak pink. Apabila proses sudah selesai, kita akan menganalisis hasil ini menggunakan dashboard. Kita reset dulu sebelumnya. Kita klik dashboard di sini, kita add dashboard. Nah, add dashboard ini kita ambil average width di sini. Lalu kita pilih di sini select objeknya adalah semua fixed resource, yaitu source, queue, processor, combiner, dan juga rack. Kita select, klik apply dan juga OK. Lalu selanjutnya adalah kita klik kita pilih adalah state bar di sini. Nah, ini kita select objeknya yaitu fixed resource juga. Oke. Setelah itu kita matikan semua yang ada di sini kecuali idle, processing, juga block. Jadi kita visible-nya kita uncheck list. Kita uncheck list semua. Apabila sudah, maka kita hapus kecuali idle, processing, dan juga block. Kita klik apply. Setelah itu sudah tidak ada yang diatur-atur lagi, lalu klik OK. Setelah itu tinggal kita running lagi programnya. Jangan lupa pertama kita pencet reset dulu, lalu kita bisa atur ini biar lebih kelihatan. Tinggal kita klik run lagi. Maka di sini ada data yang bisa kita analisis di laporan. Seperti itu. Tunggu sampai waktunya habis. Maka data inilah hasil data yang bisa kita analisis ke dalam laporan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada model. Gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja pemasangan tali suatu produk sepatu pada PT Serba Bisa. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu pemasangan tali sepatu yang merupakan kegiatan merakit ataupun memasang badan sepatu dengan bahan lain yaitu tali sepatu, inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk sepatu, packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk, dan juga put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Kemudian ada verifikasi dan validasi. Verifikasi sendiri merupakan proses membangun kebenaran, akurasi atau validitas sesuatu. Kemudian verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan 2 atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran atau kebenaran informasi. Sedangkan validasi sendiri adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, dan situasi menyangkut karakteristik yang diukur untuk mengukur sejauh mana kesalahan
sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari suatu situasi ke situasi yang lain. Dalam penelitian ini didapatkan nilai distribusi atau aktivitas produksi sepatu PT Serba Bisa. Kemudian ada Automated Fitting Results Explicit. Pada gambar di samping merupakan hasil dari yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tertinggi yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,06 dan gamma sebesar 81,45. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta besar sekian yang digunakan sebagai input process time kegiatan pemasangan tali sepatu. Kemudian ada output simulasi. Terdapat dashboard work in process. Berdasarkan gambar di samping didapatkan jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses. Pada sumber palet, gudang sementara 1 sebanyak 0, pada gudang sementara 2 sebanyak 0,18, inspeksi sebanyak 0,99 dan pemasangan tali sepatu sebanyak 0,99, mesin packaging 1 sebanyak 0,02, mesin packaging 2 sebanyak 1, rak 1 sebesar 5,87, pada sepatu pink sebesar 496,92, pada sepatu biru sebesar 184,75, pada rak 2 sebesar 135,79. Kemudian ada dashboard state bar. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui persentase idle, processing, dan block pada setiap fixed resource. Sumber bahan dan sumber palet memiliki persentase blok sebesar 100%. Pemasangan tali sepatu memiliki persentase processing sebesar 27,69% dan persentase idle sebesar 6,18%. Inspeksi memiliki persentase processing sebesar 28,66%. Persentase idle sebesar 0,91% dan persentase blok sebesar 70,43%. Mesin packaging 1 memiliki persentase processing sebesar 1,44% dan persentase idle sebesar 98,56%. Mesin packaging 2 memiliki persentase processing sebesar 99,13% dan persentase idle sebesar 0,87%. Rak 1 dan rak 2 memiliki persentase idle sebesar 100%. Kemudian bisa didapatkan kesimpulan penelitian ini adalah mengenai analisis kemacetan bottleneck dan produktivitas stasiun kerja pemasangan tali sepatu produk sepatu PT Serba Bisa, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja pemasangan sepatu untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan, dan produktivitas stasiun kerja pemasangan tali sepatu untuk produk sepatu pada PT Serba Bisa. Menggunakan software Plexim, mengeluarkan output simulasi. Permasalahan model diteliti diantaranya yaitu dapat diketahui jumlah kerjaan yang berlangsung, jumlah permasalahan model yang pekerjaan yang berlangsung seperti work in process, dan juga mengetahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada sepatu pink yaitu sebesar 497 produk, dan diketahui juga pada mesin packaging 2 didapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,87% dan persentase processing sebesar 99,13%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindak lanjut ialah pada proses sepatu pink dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk sarannya kepada perusahaan ialah sebaiknya perusahaan menginstruksikan pihak bagian maintenance untuk lebih teliti dalam melakukan proses setup dan preventive maintenance dengan memperhatikan dan meninjau kondisi mesin serta umur mesin dan juga komponen apa saja yang dipakai dalam stasiun kerja pemasangan tali sepatu tersebut, sehingga pada saat stasiun sedang berjalan komponen dan mesin sudah dipastikan siap untuk dipakai dan tidak rusak ataupun cacat.
Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 95. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.